Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris hari ini dengan lancar, dengan baik. Masih bersama saya Ibu Suwartini. Senin 12 Oktober 2020. Di sini Ibu masih menerangkan tentang telling the time, tentang waktu, tetapi hubungannya dengan reading atau bacaan. Jadi nanti yang akan Ibu berikan tentang bacaan, yaitu tentang KD 3.3 dan KD 4.3. Oke, sebelumnya Ibu tidak lupa juga Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku catatan maupun alat tulisnya, biar nanti ketemu kata yang sulit nanti kalian bisa tuliskan. Kemudian juga dictionary atau kamus ya, kamusnya juga disiapkan. Nanti begitu ketemu kata sulit kamu langsung bisa nyari. Kemudian juga tidak lupa silakan untuk absen mata pelajaran bahasa Inggris dulu. Untuk yang kelas 7A nanti kalian selain absen bahasa Inggris juga nanti absen kelas. Oke anak-anak, sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Oke anak-anakku sekalian, untuk KD yang 3.3 yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, bisa perhatikan kosakata terkait angka kardinal dan ordinal. Kemudian untuk tujuannya Ibu memberikan materi ini, yaitu pada akhir pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat menjawab pertanyaan berdasarkan dialog dengan tepat ya. Jadi tujuannya nanti peserta didik pada akhir pembelajaran diharapkan bisa menjawab pertanyaan berdasarkan dialog dengan tepat. Ya anak-anakku sekalian, seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena yang kita bahas adalah reading atau membaca, maka kamu bisa lihat di sini Ibu berikan contoh dialog ya, dan kosakata, ada 4 kosakata atau kata yang sulit yang Ibu berikan. Silahkan dilihat, silahkan dipahami. Ada kata yang tidak tahu bisa cari di kamus. Oke, cukup anak-anak. Saya kira kalian sudah tahu dialog apa yang ada dalam contoh yang Ibu berikan di sini. Ya. Kemudian yang perlu Ibu garis bawahi yaitu tentang kosakata atau kata-kata yang sulit menurut Ibu yang akan Ibu berikan, yaitu yang pertama kata forgot. Ini asalnya sebenarnya dari kata forget. Kalau kalian mencari di kamus, carinya bukan forgotnya tetapi forgetnya ya, cari forget, nah kan nanti akan ketemu forget dan forgot itu artinya sama, yaitu lupa. Yang kedua kata waited, nanti di kamus akan tertulis kata wait ya. Wait itu dari kata wait, kemudian kalau lampau jadi waited, menunggu. Kemudian almost itu hampir. Itu maaf untuk kata hampir ini pakai i ya harusnya.
Almost itu hampir. Kemudian faster ini dari kata fast. Ya, karena fast itu cepat, maka kalau faster lebih cepat. Oke, gitu ya anak-anak. Sudah jelas untuk dialognya? Oke, ibu akan lanjut. Oke, anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang ibu banggakan, ibu akan lanjutkan. Sebelum ibu memberikan latihan dalam bentuk dialog, maka ibu ingatkan dulu tentang question words atau kata tanya. Walaupun mungkin di antara kalian masih hafal ya, masih ingat ya, tetapi tidak ada salahnya atau tidak ada jeleknya ibu ulang sekali lagi. Yaitu kata tanya yang pertama yaitu who, siapa. Nah, berarti siapa, berarti bisa orang, bisa binatang ya, who, siapa. Kemudian what, ya, apa. Ya. Where, di mana, berarti kalau di mana menanyakan tempat. Kemudian when, kapan, menanyakan waktu. Kemudian why, mengapa, menanyakan alasannya. What time, itu jam berapa. How, itu bisa dua arti, bisa bagaimana atau naik apa. Kemudian how long, ini sebenarnya juga ada dua arti ya. How long itu kalau untuk benda berarti berapa panjangnya, tetapi kalau untuk waktu berarti berapa lama. Dan yang terakhir yaitu how many, berapa banyak. Karena berapa banyak berarti yang ditanyakan adalah jumlahnya. Kemudian yang kedua, kalau nanti kalian lihat ada teks, maka yang kedua biasanya pertanyaan itu butuh jawab singkat. Nah, butuh jawab yang seperti apa yang bisa menggunakan jawab singkat, yaitu jika pertanyaannya dimulai dengan do atau did atau is, ya, maka bisa dijawab dengan yes, bla 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 bla, atau no, bla 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 bla. Nah, jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Hanya kalau dimulai dengan do, did atau is, maka dijawab dengan singkat, yaitu dengan yes atau no. Tambah jelas ya anak-anak? Oke. Oke, sekarang ibu berikan contoh soal dalam bentuk dialog. Nah, kamu bisa lihat di situ. Oh no, I forgot to bring my watch. I wonder what time is it now. Oh, maaf, itu kurang i ya. What time is it now? I have waited in front of this class for a long time, but my father has not picked me up. Excuse me, ma'am. Do you know what time it is now? Well, it's almost 3 p.m. Sorry. Do you have the correct time? Maaf, itu harusnya ada kata you ya. Do you have the correct time? Pakai you setelah kata do. Kemudian no, I guess my watch is a few minutes faster. Oh, very well, thank you, ma'am. No problem. Ya, itu dialognya. Maaf tadi ada beberapa huruf yang kurang ya, silahkan nanti ditambah sendiri ya di awal kalimat itu ya, what time is it now, tambahi huruf i sebelum kata t, it now. Kemudian pada tiga yang kedua itu sorry, do you, itu harusnya ada you nya, you, do you ya. Oke, sekarang kamu lihat itu pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan yang ibu berikan berdasarkan dialog. Silahkan kalian coba untuk dikerjakan. Apakah nanti sudah betul semua atau belum? Oke, pertanyaan yang pertama. How many person are in the dialogue? Who are they? Jadi jawaban kamu nanti ada 2.
jawab dulu yang how many person are in the dialogue, itu kamu jawab dulu. Kemudian who are they, siapa mereka, dijawab juga. Jadi nomor 1 ada 2 jawaban. Yang kedua, what are they talking about, apa yang mereka bicarakan. Berdasarkan dialog itu ya, kalian jawab berdasarkan dialog. Yang ketiga, did Tika bring her watch? Ya. Watch di sini bukan menonton, karena di sini kata benda, maka yang dimaksud watch adalah jam tangan. Ya. Diingat di sana dimulai dengan pertanyaannya dengan did. Kemudian yang keempat, did Mrs. Sophia tell the correct time to Tika? Dijawab dulu. Kemudian why juga dijawab. Jadi nomor 4 juga ada 2 jawaban. Kemudian yang kelima, what do the expression in italic mean? Apa maksud ungkapan yang tercetak miring? Kamu lihat ungkapan yang tercetak miring yaitu kata do you know what time it is now? Itu yang tercetak miring ya. Apa maksudnya? Dari dialog di atas. Yang terakhir, how do the speaker open and end the Ibu ulang. How do the speaker open and end the dialogue? Ya, open, opening, open yaitu membuka, bagaimana membuka pembicaraan. Kemudian end, mengakhiri pembicaraan. Silahkan dicoba. Nanti kita diskusikan bersama apakah sudah betul semua atau belum. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berdasarkan teks atau berdasarkan dialog, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama, pertanyaan itu yang dimulai dengan kata tanya atau dengan menggunakan kata tanya, yaitu yang bisa menggunakan jawab lengkap. Ya, tapi kecuali dengan who dan how many itu kamu bisa jawab langsung ya. Tetapi yang lain kalian harus jawabnya dengan kalimat lengkap. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang dimulai dengan do atau did atau is atau are atau was atau were, maka jawabannya dengan yes atau no. Oke, jelas ya. Jadi kapan kalian harus jawab lengkap dan kapan harus jawab singkat. Sekarang kita lihat apakah jawaban kalian sudah betul atau belum. Yang pertama, jawabannya adalah how many person are in the dialogue, maka jawabannya adalah 2. Boleh kamu tulis dengan angka atau dengan huruf. Kemudian who are they, siapa mereka? Dea, Tika, and Mrs. Sophia. Betul ya? Ya, kan saya kira ini mudah buat kalian. Yang kedua, what are they talking about? Apa yang mereka bicarakan? Maka yaitu telling the time, untuk menerangkan tentang waktu. Yang ketiga, did Tika bring her watch? Apakah Tika membawa jam tangannya? Maka jawabannya no. No, she didn't. Atau bisa pula ditulis dengan did, n, t, atau no, she did not, dengan tulisan yang lengkap. Yang keempat, did Mrs. Sophia tell the correct time to Tika? Why? Maka jawabnya no, she didn't. Because, karena why, mengapa? Because she said it's almost 3 p.m. Ya, jadi mengatakan dengan almost itu hampir berarti kan tidak tepat. Nah, itu dia apakah dengan correct, berarti tidak. Yang kelima, what do the expression in italic mean? Ungkapan yang tercetak miring, maka maksudnya adalah Tika wants to know about the time. And the last question, pertanyaan terakhir, how do the speaker open and end the dialogue? Bagaimana memulai dan mengakhirinya? Maka ungkapan untuk memulai yaitu excuse me ma'am,
permisi Bu, gitu ya. Dan mengakhirinya, oh very well, thank you Mom. Ya, dia bilang terima kasih. Oke, betul semua ya anak-anak? Oke, great, luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu sudah sampai pada akhir pembelajaran. Maka tadi sudah Ibu simpulkan. Kemudian harapan Ibu materi ini bisa menambah pemahaman kalian nanti di dalam menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau berdasarkan dialog. Kemudian juga Ibu akan sampaikan pula nanti setelah Ibu akhiri di sini untuk pembelajaran hari ini, nanti Ibu minta kalian untuk menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang akan Ibu berikan di bagian yang lain. Akan Ibu berikan LKPD-nya. Ya, nanti silakan kalian jawab. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang, mungkin karena ini sudah yang ketiga, mungkin akan Ibu berikan untuk materi yang lain. Oke, anak-anakku, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini tambah pemahaman kalian, tidak menjadikan kalian menjadi bingung, tetapi tambah paham, ya. Baik itu kalian lihat waktu dalam bentuk angka maupun dalam dialog seperti ini. Besok kalau untuk PAS-nya kalian sudah akan mudah atau tidak bingung lagi dalam menjawabnya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.